Seharusnya kamu bersyukur, gadis dari keluarga miskin sepertimu bisa masuk ke rumah kami. Anak seorang buruh pabrik di tengah keluarga pengacara. Apa yang akan kukatakan pada teman-teman arisanku? Memalukan. Selama 3 tahun, Kartika menahan penghinaan dari ibu mertuanya, Iriana. Namun, tak ada yang bisa menduga apa yang akan terjadi setelah ia akhirnya meninggalkan rumah itu. Jika ibu memang sangat muak dengan saya akan pergi. Nanti ibu akan menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Siapakah sebenarnya wanita ini, dan apa yang terjadi pada ibu mertua yang telah mengusirnya? Seharusnya kamu bersyukur bisa masuk ke dalam keluarga kami. Suara tajam Iriana Suryo menggema di seluruh ruang tamu. Wanita berusia 58 tahun itu duduk di sofa dengan kaki disilangkan, menatap menantunya dengan pandangan menusuk. Sebagai mantan partner di sebuah firma hukum ternama, ia memiliki penampilan yang dingin dan terpelajar, yang menyembunyikan kesadaran kelas yang mendarah daging. Kartika terdiam, tangannya berhenti saat sedang mencuci piring di dapur. Ini bukan penghinaan pertama yang ia terima hari ini. Ia sudah tak bisa menghitungnya lagi. Wanita berusia 30 tahun itu menundukkan kepalanya, menata piring-piring sambil menghela napas panjang. Seperti inilah 3 tahun pernikahannya berjalan. Anak seorang buruh pabrik di tengah keluarga pengacara. Aku malu mengatakannya pada teman-temanku, suara Iriana menjadi lebih tajam. Hari ini ia tampak sangat kesal. Sepertinya, dalam pertemuan paginya dengan teman-temannya, topik tentang menantu sempat disinggung. Gara-gara kamu, reputasi keluarga kita hancur berantakan. Kamu tahu apa kata teman-temanku? Iriana mengambil secangkir teh dan menatap Kartika dengan pandangan sedingin es, seolah sedang menaksir harganya. Kampungan, tidak berpendidikan. Malu rasanya mengakui gadis sepertimu adalah menantu kita. Kartika meletakkan piring kerak dengan sedikit hentakan. Terdengar denting pelan porselen. Ma, saya akui saya punya banyak kekurangan, tapi bukan soal kekuranganmu. Iriana meninggikan suaranya. Kamu itu dari dunia yang berbeda. Kamu tahu di keluarga seperti apa Dimas kita dibesarkan. Ayahnya adalah partner di firma hukum besar. Aku juga seorang pengacara. Dan dia harus menikah dengan anak buruh pabrik entah dari mana. Pada saat itu, pintu depan terbuka dan Dimas masuk. Wajah pengacara berusia 31 tahun itu menunjukkan kelelahan setelah hari kerja yang panjang. Ma, apa salah Kartika? Tanyanya, sambil melonggarkan dasi dan duduk di sofa. Apa salahnya? Dimas, kamu ini naif sekali. Iriana menghela napas berat dan berdiri. Kamu lupa siapa dia dan dari mana asalnya? Dia anak dari seseorang yang hanya merakit komponen di pabrik. Kamu tidak bisa bayangkan betapa memalukannya bagi keluarga kita menerima menantu seperti itu. Mama benar, Kartika. Sebaiknya kamu juga memikirkannya. Demi reputasi keluarga kita. Mendengar kata-kata Dimas, tangan Kartika sedikit gemetar, suaminya pun memihak ibunya. Kekecewaan yang dingin menusuk hingga ke dalam dadanya. Dimas, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Jangan membuatku tertawa dengan usahamu itu, sela Iriana dengan sinis. Sekeras apapun kamu berusaha, asal-usulmu tidak akan berubah. Apa yang bisa diketahui oleh seorang gadis yang dibesarkan di keluarga yang kerjanya hanya merakit komponen di pabrik? Kartika mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Mendengar orang tuanya dihina sungguh tak tertahankan, tetapi ia menahannya. Ini sudah menjadi kebiasaan. Teman-temanku terus bertanya. Menantumu dari keluarga mana? Aku setengah mati menahan malu, tidak tahu harus menjawab apa. Iriana kembali memindai Kartika dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang cacat. Membayangkan wanita sepertimu menjadi istri anakku saja sudah membuatku merinding. Suara Iriana semakin melengking. Kartika, setelah selesai dengan piring-piringnya, perlahan berbalik. Ma, saya mengakui kekurangan saya, tapi kami hidup dengan jujur. Jujur? Iriana tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang dari pagi sampai malam berbau oli mesin dan serpihan logam itu jujur? Kamu pikir kita selevel dengan mereka? Mah. Dimas mencoba menghentikannya, tetapi Iriana tidak peduli. Dimas, ini sudah keterlaluan. Aku tidak bisa lagi mengakuinya sebagai menantu kita. Apa kamu pikir gadis yang berbau pabrik cocok untuk keluarga pengacara? Wajah Kartika menunjukkan ekspresi tenang yang aneh, seolah ia sudah lama menunggu saat ini. Baiklah, jika memang begitu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Suaranya tenang. Apa? Iriana membuka matanya lebar-lebar, menatap menantunya. Reaksi tak terduga, Kartika membuatnya bingung. Jika kehadiran saya di rumah ini sangat tidak menyenangkan bagi ibu, saya akan pergi. Suara Kartika tetap datar. Ibu mertua dan suaminya tampak jauh lebih terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba bicara seperti itu? Dimas meletakkan kaleng birnya dan bangkit.
Ini bukan tiba-tiba. Saya sudah mendengar hal yang sama selama bertahun-tahun, kata Kartika sambil melepas celemeknya. Saya akan melakukan apa yang kalian inginkan. Anak buruh pabrik tidak pantas berada di rumah ini. Iriana menatap Kartika dengan mulut ternganga. Ia bingung dengan reaksi ini. Memangnya aku menyuruhmu pergi sungguhan? Ya, saya akan pergi. Jawaban Kartika tegas. Ia berjalan menuju kamarnya. Dimas menatapnya dengan bingung. Ia benar-benar kaget dengan perubahan sikap istrinya. Kartika, tunggu. Kamu serius? Serius? Jawab Kartika, berbalik di ambang pintu. Saya sudah bersabar selama 3 tahun, tapi sekarang saya lelah. Saya akan melakukan apa yang ibu Anda inginkan. Dan ia menutup pintu di belakangnya. Hanya Iriana dan Dimas yang tersisa di ruang tamu. Dimas, apa-apaan itu tadi? Kenapa dia tiba-tiba begitu? Tanya Iriana dengan bingung, menatap putranya. Aku tidak tahu, aku juga tidak mengerti. Dimas juga tampak bingung. Istrinya yang biasanya penurut tiba-tiba berubah. Di kamarnya, Kartika dengan tenang mengemasi barang-barangnya. Senyum aneh tersungging di wajahnya, seolah sesuatu yang telah lama ia rencanakan akan segera dimulai. Akhirnya, semuanya dimulai, gumamnya pada diri sendiri. Ada nada percaya diri yang belum pernah terdengar sebelumnya dalam suaranya. Pada saat itu, teleponnya berdering. Di layar tertera nama Sekretaris Direksi, Adikarya Investama Group. Kartika segera menjawab, "Ya, halo." Direktur mendengarkan. Suaranya tiba-tiba berubah. Ini bukan lagi suara menantu yang pemalu, melainkan nada yang berwibawa dan profesional. Semua sudah siap? Besok pagi di rapat Dewan Direksi pertama, saya tunggu laporannya. Sambil mengemasi barang, Kartika terus berbicara di telepon. Oh ya, bagaimana dengan perombakan personel? Di ruang tamu, Iriana dan Dimas masih mendiskusikan perubahan sikap Kartika yang mendadak, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di kamarnya. Keesokan paginya, keheningan canggung menyelimuti ruang tamu. Kartika keluar dengan 2 koper. Ia berpakaian lebih formal dari biasanya. Kemeja hitam, celana bahan abu-abu, dan rambut yang disanggul rapi memberinya penampilan yang sama sekali berbeda. Kamu benar-benar pergi? Tanya Dimas, mengalihkan pandangan dari kopi paginya. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Ya, aku pergi. Jawaban Kartika tetap tenang. Ia bahkan tampak lega. Iriana, dengan tangan bersedekap, mengamatinya dari sofa. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya atas kata-katanya kemarin. Ya sudah, pergi saja. Kamu memang tidak pantas di sini. Kartika, apa kamu punya tempat tujuan? Tanya Dimas cemas, meskipun kepeduliannya terdengar lebih seperti formalitas. Jangan khawatir, saya bisa mengurus diri sendiri, kata Kartika sambil memegang gagang kopernya. Mengurus diri sendiri? Apa yang bisa dilakukan anak buruh pabrik? Mau pergi kemana dia? Cibir Iriana. Itu juga akan saya urus sendiri. Kartika berjalan menuju pintu keluar. Saat itu, Dimas tiba-tiba berdiri. Kartika, tunggu. Ada apa lagi? Tanyanya, berbalik. Dimas membawa setumpuk kertas dari ruang kerjanya. Itu adalah surat cerai. Tanda tangani ini. Aku sudah menyiapkannya. Kartika bahkan tidak terkejut. Ia dengan tenang mengambil dokumen itu, seolah sudah menduganya. Memang sudah seharusnya begini. Ini akan lebih baik untuk kita berdua, kata Dimas, menghindari tatapannya. Wajahnya menunjukkan campuran rasa bersalah dan lega yang rumit. Benar nak, akhirnya kamu sadar juga, sela Iriana dengan nada kemenangan. Akhirnya kita bisa menyingkirkannya dari rumah kita. Kartika membuka dokumen itu. Tanda tangan Dimas sudah tertera. Kapan kamu membuatnya? Tadi malam, aku berdiskusi dengan Mama, jawab Dimas jujur. Tak ada sedikit pun nada penyesalan dalam suaranya. Begitu rupanya. Kartika mengeluarkan pena dari tasnya dan tanpa ragu menandatanganinya. Sekarang kamu bebas, desah Dimas lega. Iya. Dan sekarang tidak penting lagi apakah saya akan bekerja di pabrik atau di tempat lain. Saya tidak punya urusan lagi dengan keluarga Anda, sahut Kartika dingin. Kartika mengembalikan dokumen yang sudah ditandatangani kepada Dimas. Semoga berhasil. Sambil membawa kopernya, ia membuka pintu depan. Tunggu, Kartika, panggil Dimas lagi. Masih ada lagi, ia berbalik di ambang pintu. Hanya, maafkan aku. Permintaan maaf Dimas terdengar tulus, tetapi sudah terlambat. Tidak apa-apa. Mungkin ini yang terbaik. Kartika hendak melangkah keluar ketika Iriana melontarkan kalimat terakhir ke punggungnya, jangan menyesal nanti karena telah melepaskan keluarga seperti kami. Menyesal? Kartika berhenti dan berbalik.
Ada senyum tipis di wajahnya. Saya rasa, saya tidak akan menyesal. Apa? Iriana mengerutkan kening. Sebaliknya, sepertinya baru sekarang saya bisa memulai hidup saya yang sebenarnya. Suara Kartika terdengar anehnya penuh keyakinan. Apa maksudmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Cibir Iriana. Kalian akan segera tahu. Dengan kata-kata itu, Kartika menutup pintu di belakangnya. Iriana dan Dimas yang tertinggal di ruang tamu saling berpandangan bingung. Dimas, kamu lihat ekspresi wajahnya tadi, tidakkah kamu merasa ada yang aneh? Tanya Iriana cemas. Ya, aku juga merasa begitu. Sangat berbeda dari biasanya, angguk Dimas. Apanya yang berbeda? Dia hanya menggertak. Apalagi yang bisa dilakukan anak buruh saat diusir dari rumah? Bantah Iriana. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa tidak nyaman. Sementara itu, Kartika, setelah keluar dari gedung apartemen, sedang menunggu taksi. Teleponnya berdering. Ya, ini Wijaya. Suaranya langsung berubah. Alih-alih nada malu-malu seperti sebelumnya, kini terdengar wibawa dan keyakinan. Ya, semua berjalan sesuai rencana. Kita bisa lanjut ke tahap kedua. 3 tahun sudah lebih dari cukup. Saatnya menunjukkan wajah asliku pada mereka. Kartika mengakhiri panggilan dan masuk ke dalam taksi. Ia melirik sekilas ke arah gedung apartemen yang terlihat dari jendela mobil. Sekarang, semuanya dimulai. Senyum penuh arti tersungging di bibirnya, seolah ia akhirnya melepaskan topeng yang telah ia kenakan begitu lama. Tolong ke SCBD, kantor pusat Adikarya Investama Pak, katanya pada sopir. Baik, Bu, jawab sopir taksi. Mobil itu melaju, dan sosok Kartika perlahan menghilang dari pandangan. Di apartemen, Iriana dan Dimas masih membahas ekspresi terakhirnya. Ma, itu benar-benar aneh. Saat Kartika tersenyum di akhir. Itu hanya gertakan, Dimas. Gertakan. Berusaha menjaga gengsi saat diusir. Meskipun Iriana mengatakan itu, ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Namun, mereka berdua belum tahu siapa yang baru saja mereka usir dari rumah mereka, dan apa yang menanti mereka di masa depan. Taksi yang membawa Kartika melaju di antara gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD Jakarta. Pemandangan kota berubah dengan cepat di luar jendela. Kartika diam-diam memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya semua berakhir, gumamnya. Tidak perlu lagi bersembunyi. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang telah ia sembunyikan selama 3 tahun. Taksi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit 50 lantai di jantung kawasan bisnis. Bangunan modern dari kaca dan baja itu berkilauan di bawah sinar matahari. Logo besar, Adikarya Investama bersinar di fasadnya. Kartika keluar dari mobil dengan kopernya. Di pintu masuk, petugas keamanan menyambutnya dengan hormat. Selamat pagi, Ibu Kartika. Kartika mengangguk sebagai jawaban. Lanjutkan tugas. Suaranya terdengar alami dan berwibawa, seolah ia selalu menjadi penguasa di sini. Saat melewati lobi, para karyawan silih berganti menyapanya. Ibu Kartika, sudah tiba di kantor. Selamat pagi, Bu Direktur. Kartika dengan wajar menjawab semua sapaan. Ini adalah orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan dirinya selama 3 tahun terakhir. Ketika lift tiba, Kartika menekan tombol lantai teratas. Ia menuju ke kantor ketua Dewan Direksi di lantai 50. Di dalam lift, ia menatap bayangannya di cermin. Inilah wajah aslinya, yang tidak perlu lagi ia sembunyikan. Pintu lift terbuka, dan di hadapannya terhampar ruang sekretariat yang luas. Ibu Kartika, selamat datang. Bapak Ketua sudah menunggu Anda, sapa seorang sekretaris dengan sopan. Bagaimana kabar kakek? Beliau baik-baik saja. Katanya kemarin beliau bekerja lagi sampai larut malam. Kartika tersenyum dan membuka pintu kantor ketua. Di dalam ruangan yang luas dan mewah itu, seorang pria tua berusia 70-an sedang memeriksa dokumen. Kakek, aku datang, sapa Kartika riang. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap cucunya. Ada kebanggaan di matanya. Oh, Kartikaku sudah datang. Bagaimana semuanya? Tanyanya, meletakkan dokumennya. Masa magang di dunia nyata telah selesai, jawab Kartika, duduk di kursi. Tugas yang kakek berikan, untuk hidup sebagai orang biasa selama 3 tahun. Ya, pasti berat bagimu. Ada nada penyesalan dalam suara kakeknya. Tidak apa-apa kek, justru aku belajar cara menilai orang dengan sesungguhnya. Ada nada khusus dalam suara Kartika. Kakeknya bisa menebak apa yang telah ia lalui. Kalau begitu, sekarang kamu bisa resmi mulai bekerja di perusahaan. Ya, saya siap, angguk Kartika.
Maka mulai besok, aku menunjukmu sebagai direktur eksekutif. Kuharap penantian selama 3 tahun ini tidak sia-sia. Kartika memandang keluar jendela. Seluruh Jakarta terhampar di hadapannya. Kakek, aku punya satu permintaan. Apa itu? Dalam beberapa hari, sebuah firma hukum akan datang untuk negosiasi kontrak. Aku ingin memimpin pertemuan itu secara pribadi. Kakeknya tersenyum penuh arti. Seseorang yang kamu kenal? Ya, sangat kenal. Suara Kartika terdengar dingin penuh antisipasi. Baiklah, urus sendiri. Terima kasih kakek. Kartika berdiri dan menunduk hormat. Sekarang, semuanya benar-benar dimulai. Keluar ke ruang sekretariat, sekretaris menghampiri Kartika. Ibu Kartika, ada permintaan pertemuan dari firma hukum tempat pengacara Dimas Prawiro bekerja. Senyum tersungging di bibir Kartika. Lebih cepat dari dugaanku. Kapan jadwalnya? Jumat depan, jam 10 pagi. Bagus. Siapkan ruang rapat besar, perintah Kartika. Dan dari pihak kita, pesertanya hanya saya seorang. Baik, Bu, saya mengerti, jawab sekretaris sambil mencatat. Kartika berjalan menuju kantornya sendiri. Sebuah ruangan luas dengan papan nama Direktur Eksekutif, Kartika Wijaya. Duduk di mejanya sambil memandangi panorama Jakarta, Kartika tenggelam dalam pikirannya. Semua penghinaan dan hinaan yang ia tahan selama 3 tahun kembali terbayang. Mereka akan segera membayar semuanya, bisiknya. Sementara itu, di rumah, Iriana dan Dimas masih gelisah. Itu sangat aneh, Dimas. Ekspresi wajah Kartika saat dia pergi. Ma, itu hanya gertakan. Berusaha menjaga gengsi saat diusir. Tetapi kegelisahan Iriana tidak hilang. Ada perasaan bahwa ia telah melewatkan sesuatu. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Kartika. Ia seolah lenyap di telan bumi. Bahkan para tetangga tidak tahu kemana ia pergi. Seminggu telah berlalu sejak Kartika meninggalkan rumah. Gosip mulai menyebar di kalangan tetangga, kabarnya menantu Dimas diusir. Kompleks perumahan menjadi pusat gosip. Iya, aku dengar. Mertuanya tidak suka karena dia anak buruh pabrik. Kasihan ya. Padahal sudah 3 tahun mereka tinggal bersama. Obrolan ini sampai ke telinga Iriana di supermarket, di apotek, kemanapun ia pergi, ia merasakan tatapan sinis. Ma, sepertinya orang-orang terus melihat ke arah kita, kata Dimas tidak nyaman. Memangnya kenapa? Biarkan saja mereka melihat. Apa kita melakukan sesuatu yang salah? Jawab Iriana ketus. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa tidak nyaman. Aneh juga Kartika tidak menelepon sama sekali, kata Dimas. Tidak perlu. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi, potong Iriana, meskipun ia sendiri entah kenapa mengkhawatirkan Kartika. Ketenangan dan kepercayaan dirinya di saat-saat terakhir terus menghantuinya. Sementara itu, teman Kartika, Dewi, sedang duduk di sebuah kafe bersama teman-teman lainnya. Aku kasihan sekali pada Kartika. Bertahun-tahun menahan perlakuan mertuanya, desah Dewi. Tapi tahu tidak, yang aneh? Katanya saat dia pergi, dia sama sekali tidak terlihat sedih, kata seseorang. Benarkah? Biasanya dalam situasi seperti itu orang akan menangis dan membuat keributan, Dewi terkejut. Katanya dia terlihat lega. Seolah-olah dia memang menunggu saat itu. Dewi mengangguk. Ya, aku juga dengar begitu. Katanya dia bahkan tersenyum saat masuk taksi. Aneh, orang normal tidak akan bersikap seperti itu. Orang-orang heran dengan reaksi Kartika. Menantu biasa akan menangis dan memohon, tetapi Kartika terlalu tenang. Lalu dia pergi kemana? Dia kan tidak punya siapa-siapa di sini, tanya Dewi cemas. Itulah masalahnya, tidak ada yang tahu. Sepertinya nomor teleponnya juga sudah ganti. Kartika seolah lenyap begitu saja. Tidak ada yang tahu di mana dia atau apa yang terjadi padanya. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai merasakan tekanan di firma hukumnya. Dimas, masalah di rumahmu sudah beres? Tanya seorang rekan senior dengan hati-hati. Ya, secara umum sudah beres, jawab Dimas mengelak. Aneh juga istrimu tiba-tiba pergi begitu saja. Rekan-rekan lain mulai menunjukkan minat. Ini masalah pribadi. Dimas tidak ingin melanjutkan pembicaraan, tetapi tatapan rekan-rekannya tetap tidak menyenangkan. Sepulangnya ke rumah, Dimas berkata pada Iriana, Ma, orang-orang terlalu banyak bertanya. Aku tidak suka. Memangnya kenapa? Kita sudah melakukan hal yang benar. Iriana tetap teguh. Tapi memang aneh Kartika tidak menelepon sama sekali, kata Dimas heran. Sudah kubilang, tidak perlu. Kita orang asing. Tapi dalam hati, Iriana juga bertanya-tanya. Bagaimana kabar Kartika? Apakah dia baik-baik saja? Saat itu bel pintu berbunyi. Siapa? Dimas melihat interkom.
Oh, itu Dewi. Teman Kartika. Masuklah, Iriana membuka pintu. Selamat sore, Bu. Saya datang mau menanyakan sesuatu, sapa Dewi canggung. Tentang Kartika, kan? Tanya Iriana langsung. Iya, saya tidak bisa menghubunginya. Apa Ibu tahu di mana dia? Tanya Dewi hati-hati. Kakak. Kami tidak punya urusan lagi dengannya. Jawaban Iriana dingin. Tapi kalian kan sudah menjadi keluarga selama 3 tahun. Apa Ibu sama sekali tidak penasaran bagaimana kabarnya? Tanya Dewi sopan. Tidak penasaran. Apa yang dilakukan anak buruh itu bukan urusan kami. Suara Iriana masih terdengar dingin. Dewi menghela napas dan berdiri. Baiklah. Kalau begitu, maaf sudah mengganggu. Setelah Dewi pergi, keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Ma, apa Mama benar-benar tidak penasaran bagaimana kabar Kartika? Tanya Dimas hati-hati. Sudah kubilang tidak. Daripada memikirkannya, lebih baik kamu pikirkan pernikahanmu selanjutnya, potong Iriana. Tapi dalam hatinya, Kartika tidak pernah lepas dari pikirannya. Terutama senyum dan penampilan percaya dirinya di saat-saat terakhir. Ada sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya, tapi apa, ia tidak bisa mengerti, dan itu membuatnya semakin cemas. Namun, Iriana berusaha tidak menunjukkan perasaannya. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ia telah bertindak benar dan mencoba membuang pikiran tentang Kartika. Namun, tatapan dan bisikan tetangga terus berlanjut, dan citra perpisahan Kartika yang tenang semakin mengganggu Iriana dan Dimas. Malam itu, berbaring di tempat tidur, Iriana berulang kali mengingat tatapan terakhir Kartika. Kata-kata kalian akan segera tahu bergema di telinganya. Mungkinkah dia punya rencana? Iriana menggelengkan kepalanya. Rencana apa yang bisa dimiliki oleh anak seorang buruh? Dia hanya menggertak. Tapi sekeras apapun ia berpikir, tatapan terakhir, Kartika tidak terlihat seperti gertakan. Terlalu percaya diri, seolah semuanya sudah ia rencanakan. Iriana berguling gelisah. Untuk pertama kalinya, keraguan menyelinap ke dalam hatinya bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan. Sebulan berlalu. Di firma hukum besar tempat Dimas bekerja, ada berita penting. Rekan-rekan, ada pengumuman penting. Direktur utama mengumpulkan para pengacara di ruang rapat. Kita sedang dalam negosiasi untuk kontrak besar pendampingan hukum dengan Adikarya Investama Group. Bisik-bisik terdengar di antara para pengacara. Berapa nilai kontraknya? Dimas mengangkat tangan. Total nilai kontraknya 10 triliun rupiah. Ini akan menjadi kesepakatan terbesar dalam sejarah firma kita. Mendengar kata-kata direktur, semua orang menjadi bersemangat. Jika kita mendapatkan kontrak ini, firma kita akan menjadi ahli hukum korporat terkemuka di negara ini. Tentu saja, para pengacara yang terlibat akan mendapatkan bonus khusus dan peluang karir yang luar biasa. Mata Dimas berbinar. Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Tapi ada masalah. Firma-firma pesaing juga tidak tinggal diam. Pesaing terberat kita adalah firma-firma hukum ternama lainnya, kata direktur dengan cemas. Apa kita bisa menang? Tanya seorang pengacara cemas. Ada peluang, tapi yang terpenting adalah hubungan dengan pihak grup itu sendiri. Penting untuk tahu siapa kontak kita di sana. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini di Adikarya Investama? Tanya Dimas. Direktur eksekutif grup. Katanya dia seorang pimpinan muda yang baru saja diangkat, jelas direktur. Seluruh firma menjadi sibuk. Semua pengacara berlomba-lomba mengerjakan proyek ini. Dimas. Setibanya di rumah, menceritakan berita itu pada Iriana. Ma, aku punya kesempatan besar. Ada apa? Kenapa kamu begitu bersemangat? Kontrak senilai 10 triliun. Jika aku mendapatkannya, aku tidak hanya akan mendapat promosi, tapi juga bonus yang sangat besar. Suara Dimas penuh antusiasme. Benarkah? Kalau begitu, hidup kita bisa lebih nyaman. Iriana juga penuh harapan. Ya, jika aku memenangkan kontrak ini, kita bisa pindah ke apartemen yang lebih besar. Dimas sudah bisa merasakan kesuksesan. Tapi persaingannya pasti ketat, kata Iriana cemas. Tentu, tapi aku juga punya pengalaman di bidang ini. Aku yakin bisa menang. Dimas penuh percaya diri. Beberapa hari kemudian, persiapan intensif dimulai di firma. Dimas, kamu akan memimpin tim untuk proyek ini, panggil direktur. Benarkah? Terima kasih Pak, Dimas sangat senang. Tanggung jawabnya besar, tapi hasilnya juga akan sepadan. Bekerjalah dengan giat. Ya, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik. Dimas sepenuhnya tenggelam dalam proyek. Bersama timnya, ia menyiapkan proposal, menganalisis klien, tetapi informasi tentang Direktur Eksekutif Adikarya Investama sangat sedikit. Aneh, hampir tidak ada informasi,
kata salah satu anggota tim. Mungkin karena dia masih muda, belum banyak terekspos media, duga Dimas. Tapi kabarnya dia sangat menuntut. Ya, dan sepertinya dia belajar bisnis di luar negeri. Dimas mempersiapkan diri lebih keras lagi. Ia menyempurnakan proposal hingga larut malam dan memoles presentasinya hingga sempurna. Di rumah, ia hanya membicarakan pekerjaan. Ma, jika kontrak ini jadi milik kita, hidup kita akan benar-benar berubah. Ya, nak. Kamu harus berhasil. Untung saja Kartika sudah tidak ada. Bayangkan betapa malunya kita di depan klien kalau ada dia, Iriana kembali menyinggung Kartika. Ya, sekarang aku bisa bekerja dengan tenang, setuju Dimas, meskipun kadang-kadang ia teringat Kartika. Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Tapi ia segera menepis pikiran itu. Sekarang ia harus fokus pada kontrak penting ini. Akhirnya, tanggal pertemuan ditetapkan. Jumat depan di kantor pusat Adikarya Investama akan diadakan presentasi final, umumkan direktur. Di mana tepatnya? Tanya Dimas. Di SCBD, di kantor pusat mereka. Gedung 50 lantai itu, semua pengacara menegang. Momen penentuan semakin dekat. Setibanya di rumah, Dimas berkata pada Iriana, Ma, minggu depan adalah hari H. Pasti gugup, ya. Tapi kamu pasti berhasil, Iriana memberinya semangat. Ya, aku juga berpikir begitu. Setelah persiapan seperti ini, kita tidak mungkin kalah. Dimas sangat percaya diri, tetapi ia belum tahu siapa yang akan ia temui beberapa hari lagi. Tibalah hari Jumat yang menentukan, Dimas bangun lebih pagi dari biasanya dan mengenakan setelan terbaiknya. Ma, aku berangkat, katanya sambil mengikat dasi. Pastikan kamu berhasil. Hari ini akan mengubah hidup kita, dukung Iriana. Ya, jangan khawatir. Dengan persiapan seperti ini, kita tidak mungkin kalah. Dimas penuh keyakinan. Di firma hukum, suasana tegang. Dimas, semua sudah siap? Tanya direktur. Ya, Pak. Semua sempurna. Presentasinya sudah saya periksa terakhir kali. Kalau begitu, ayo berangkat. Jangan sampai terlambat. Tim pengacara berangkat ke kantor pusat Adikarya Investama. Di dalam mobil mewah, Dimas terakhir kali meninjau materinya. Tiba di SCBD, mereka melihat gedung pencakar langit kaca setinggi 50 lantai. Kemegahan lobi membuat seluruh tim terkesan. Wow, ini baru perusahaan raksasa, kata salah satu dari mereka. Langsung terlihat level kliennya. Grup yang sedang naik daun. Dimas merasakan ketegangan sekaligus antisipasi. Seorang staf menghampiri mereka. Anda dari firma hukum? Ya, benar. Silakan ke ruang rapat di lantai 35. Mereka naik ke lantai 35 dengan lift. Berjalan di koridor, mereka merasakan atmosfer perusahaan yang modern. Mengadakan rapat di tempat seperti ini benar-benar mengesankan, puji direktur. Mereka tiba di ruang rapat. Di samping pintu, tergantung papan nama, pertemuan kontrak pendampingan hukum. Siap? Staf itu hendak membuka pintu. Ya, kami siap, jawab Dimas. Pintu terbuka, dan di hadapan mereka terhampar ruang rapat yang luas dan modern. Di salah satu ujung ada layar raksasa, dan di tengah berdiri meja rapat yang panjang. Tapi ruangan itu masih kosong. Kapan kliennya akan datang? Tanya Dimas pada staf. Sebentar lagi, Pak. Silakan tunggu sebentar. Tim pengacara mengambil tempat di meja. Dimas sekali lagi memeriksa presentasinya. Aku gugup sekali, bisik salah satu anggota tim. Tenang saja, persiapan kita yang terbaik. Dimas menenangkan mereka. Saat itu, pintu terbuka lagi. Seorang wanita berbusana bisnis masuk. Setelan hitam yang elegan, sepatu hak tinggi, rambut disanggul rapi. Selamat pagi. Saya Direktur Eksekutif Adikarya Investama Group, Kartika Wijaya. Wanita itu memperkenalkan diri. Wajah Dimas membeku. Suara itu, wajah itu, terlalu familiar. Kartika. Bisiknya, tidak percaya dengan matanya. Direktur dan anggota tim lainnya menatap reaksi Dimas dengan heran. Dimas, kalian saling kenal? Tanya direktur hati-hati. Kartika menatap lurus ke arah Dimas. Ada senyum tenang di wajahnya. Selamat pagi, Bapak Dimas Prawiro. Lama tidak bertemu. Suara Kartika sama sekali berbeda dari sebulan yang lalu. Berwibawa dan penuh percaya diri. Kakakmu, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Dimas terbata-bata. Bekerja. Perusahaan kami sedang mengadakan tender untuk pendampingan hukum, jawab Kartika tenang. Perusahaan? Perusahaan apa? Tanya Dimas. Masih tidak percaya. Adikarya Investama. Saya menjabat sebagai direktur eksekutif.
Kartika menyodorkan kartu namanya kepada Dimas. Dimas mengambil kartu nama itu dengan tangan gemetar. Di atasnya tertulis, Kartika Wijaya, Direktur Eksekutif, Adikarya Investama Group. Apa? Apa artinya semua ini? Suara Dimas bergetar. Direktur dan timnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dimas, apa kalian saling kenal secara pribadi? Tanya Direktur canggung. Ya, beliau adalah mantan suami saya, kata Kartika tenang. Ruang rapat menjadi sunyi senyap, semua orang terkejut. Mantan suami? Ulang Direktur. Benar. Sebulan yang lalu kami masih menikah. Kartika tetap tenang. Lalu anak buruh. Dimas tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Anak buruh pabrik? Ya, benar. Ibu saya dulu bekerja di pabrik. Suara Kartika tenang. Tapi itu adalah bagian dari pembelajaran hidup saya. Itu adalah ajaran kakek saya, untuk memulai dari bawah dan memahami semua sisi kehidupan. Dimas menatap Kartika dengan mulut ternganga. Siapa kakekmu? Pendiri Adikarya Investama, Bapak Baskoro Adiwijaya, kakek kandung saya. Mendengar kata-kata Kartika, semua orang di ruangan itu terkejut. Jadi selama ini kamu adalah pewaris kekayaan triliunan rupiah? Ya, benar, angguk Kartika. Tapi kenapa? Kenapa kamu menyembunyikannya? Tanya Dimas dengan susah payah. Saya tidak menyembunyikannya. Waktunya saja belum tiba. Ini adalah perintah kakek saya untuk hidup sebagai orang biasa selama 3 tahun. Kartika memandang sekeliling ruangan. 3 tahun itu telah berakhir, dan sekarang saya resmi mengambil alih warisan saya. Wajah Dimas memucat. Ia mulai menyadari apa yang telah ia perbuat. Kartika, aku. Dimas mencoba berbicara, tetapi Kartika menghentikannya dengan isyarat tangan. Sekarang bukan waktunya untuk percakapan pribadi. Kita ada di pertemuan bisnis, katanya, duduk di kursinya. Baiklah, kami siap mendengarkan presentasi dari firma hukum Anda. Dimas masih belum bisa pulih dari keterkejutannya. Tangannya gemetar begitu hebat hingga ia tidak bisa memegang dokumen. Dimas, Anda tidak apa-apa? Tanya Direktur cemas. Ya, saya tidak apa-apa, jawab Dimas dengan susah payah. Kalau begitu, silakan mulai, kata Kartika tenang. Dimas dengan tangan gemetar memulai presentasinya, tetapi kepalanya kosong. Ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Semua yang telah ia siapkan dengan cermat lenyap dari ingatan. Setelah mengetahui kebenaran tentang Kartika, segalanya berubah. Setelah presentasi, keheningan canggung menyelimuti ruangan. Dimas, dengan keringat dingin, menunggu reaksi Kartika. Kami akan mempelajari materi Anda dan akan menghubungi Anda kembali, katanya secara resmi. Direktur dan timnya berdiri dengan bingung. Kalau begitu, kami permisi. Tunggu. Bapak Dimas, tolong tetap di sini sebentar, panggil Kartika. Ketika semua orang keluar, hanya Kartika dan Dimas yang tersisa di ruang rapat. Kamu benar-benar Direktur Eksekutif Adikarya Investama? Tanya Dimas, masih tidak percaya. Ya, benar, jawab Kartika tenang. Lalu kenapa kamu membohongiku? Kenapa kamu berpura-pura menjadi anak buruh? Aku tidak membohongi siapapun. Ibuku memang pernah bekerja di pabrik, Kartika mulai menjelaskan. Sebagai bagian dari pelatihan saya sebagai penerus, kakek memerintahkan saya untuk hidup sebagai orang biasa selama 3 tahun. Karena itu, saya dan ibu saya menjalani hidup sederhana. Dimas memegangi kepalanya. Jadi kami telah menghina dan mengusirmu, menganggapmu anak buruh. Ya, kalian menghina dan mengusirku. Tidak ada emosi dalam suara Kartika. Kartika, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Dimas menundukkan kepalanya, memohon maaf. Menyesal? Setelah kamu dan ibumu menginjak-injakku selama 3 tahun? Suara Kartika menjadi sedingin es. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu? Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi kamu begitu malu dengan asal-usul istrimu. Kartika menatap matanya lurus-lurus. Dimas tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidakkah kamu berpikir bahwa dengan tangan yang sama kamu mengusirku, sekarang kamu akan memohon kontrak? Mendengar kata-kata Kartika, Dimas mengangkat kepalanya. Kartika, bisakah kita memulai semuanya dari awal? Tanyanya memelas, memulai dari awal? Kartika tertawa sinis. Kamu menikahiku bukan karena cinta, tapi karena aku adalah pasangan yang nyaman untukmu. Dan sekarang kamu ingin memulai dari awal karena kamu tahu aku adalah putri seorang triliuner. Bukankah begitu? Kata-kata Kartika setajam pisau. Dimas ingin membantah, tapi tidak bisa. Jauh di lubuk hatinya, itu adalah kebenaran. Ibumu mungkin juga berpikir begitu.
Wanita yang dulu menghina anak buruh, tiba-tiba akan menerimanya sebagai menantu, kata Kartika sinis. Kartika, maaf, kami salah. Dimas mencoba berlutut, berdirilah. Tidak perlu melakukan itu sekarang, kata Kartika dingin. Sekarang kita hanya mitra bisnis. Simpan perasaan pribadi Anda untuk diri sendiri. Ia berdiri. Mengenai kontrak, saya akan memberitahukannya dalam beberapa hari. Saya perlu memikirkan semuanya. Dimas menatapnya dengan putus asa. Kartika. Mulai sekarang, panggil saya Ibu Kartika, katanya tegas dan keluar dari ruang rapat. Dimas ditinggalkan sendirian, memegangi kepalanya. Ia mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Malam itu, Dimas menelepon Iriana. Ma, segera datang ke kantor Adikarya Investama. Ada apa? Kenapa mendadak? Ini soal Kartika. Ada apa dengan Kartika? Tolong, datang saja sekarang. Mendengar kepanikan dalam suara Dimas, Iriana bergegas ke gedung Adikarya Investama. Di depan gedung 50 lantai itu, ia bertemu Dimas. Nak, ada apa? Ma, duduk dulu. Dimas mendudukannya di sebuah bangku di lobi. Kartika adalah direktur eksekutif perusahaan ini. Apa? Iriana berteriak tak percaya. Dia adalah cucu dari pendiri Adikarya Investama, kata Dimas tanpa nyawa. Jadi kita. Wajah Iriana memucat. Kita telah menghina dan mengusirnya, menganggapnya anak buruh. Dimas menunduk. Iriana ambruk di bangku. Menyadari apa yang telah diperbuatnya, ia merasa tanah di bawah kakinya seakan runtuh. Lalu bagaimana dengan kontraknya? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tidak tahu, Kartika. Maksudku, Bu Direktur, bilang dia akan memikirkannya. Dimas juga panik. Kita benar-benar hancur, bisik Iriana putus asa. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk ke firma hukum. Firma hukum Prawiro, rekan, selamat siang. Ya, ini dari Adikarya Investama. Kami ingin memberikan jawaban akhir mengenai kontrak, kata direktur yang menerima telepon. Ah, ya. Semoga beritanya baik. Ia penuh harapan. Sayangnya, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama untuk kontrak ini, terdengar suara dingin di ujung telepon. Apa? Apa yang Anda katakan? Direktur tidak percaya dengan telinganya. Setelah kami pertimbangkan, kami menyimpulkan bahwa proposal Anda tidak memenuhi standar kami. Selain itu, kami menerima beberapa pertanyaan dari korporasi besar lainnya mengenai kredibilitas firma Anda. Wajah direktur memucat. Apa maksudnya itu? Detailnya akan kami kirimkan secara tertulis. Panggilan itu terputus. Direktur segera memanggil Dimas. Dimas, kita dalam masalah besar. Ada apa, Pak? Adikarya Investama menolak kontrak kita. Suara direktur bergetar. Lebih dari itu, sepertinya mereka menyebarkan sesuatu yang buruk tentang kita ke perusahaan-perusahaan besar lainnya. Jantung Dimas serasa berhenti berdetak. Dugaannya benar. Kartika menggunakan pengaruh Adikarya Investama untuk memberitahu korporasi lain tentang masalah di firma mereka. Beberapa hari kemudian, pukulan yang lebih telak datang. Pak Direktur, ada telepon dari Pertamina, seorang staf berlari masuk. Apa kata mereka? Mereka membatalkan kontrak yang sedang berjalan. Apa? Teriak direktur. Panggilan serupa datang dari Bank Mandiri dan Telkom. Dalam satu hari, firma hukum itu kehilangan semua klien utamanya. Semua ini terjadi hanya karena satu kata dari Kartika. Seluruh firma panik. Dimas, apa yang terjadi? Rekan-rekannya menyerangnya. Gara-gara masalah pribadimu, seluruh perusahaan diambang kehancuran. Dimas tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih buruk datang. Dimas, maaf, panggil direktur. Ada apa, Pak? Perusahaan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi dan pengurangan karyawan. Jantung Dimas membeku. Apakah? Saya? Ya. Anda harus bertanggung jawab atas insiden ini. Dimas tidak percaya. Pak, ini bukan salah saya sepenuhnya. Tapi keputusan sudah dibuat. Saya turut prihatin. Dimas dipecat. Ia ditendang keluar dari perusahaan tempat ia bekerja selama 10 tahun. Pulang ke rumah. Ia berkata pada Iriana, Ma, aku dipecat. Apa? Iriana tidak percaya. Ya. Gara-gara Kartika, seluruh perusahaan bangkrut. Iriana ambruk ke lantai. Apa yang telah kita lakukan? Tapi penyesalan sudah terlambat. Sementara itu, Kartika di kantornya sebagai Direktur Eksekutif Adikarya Investama dengan tenang meminum kopi. Ibu Direktur, firma hukum Prawiro, rekan sedang mengalami kesulitan keuangan, lapor sekretarisnya. Saya mengerti.
Itu sudah diduga, jawab Kartika tenang. Dan Dimas Prawiro juga sudah dipecat. Senyum tersungging di bibir Kartika. Itu adalah balasan untuk penghinaan selama 3 tahun, katanya sambil memandang keluar jendela. Beberapa bulan kemudian, kondisi Iriana dan Dimas semakin memburuk. Dimas mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak mudah. Pengaruh Adikarya Investama lebih kuat dari yang ia kira, dan Kartika diam-diam menekan calon pemberi kerja. Nah, bagaimana? Tanya Iriana cemas. Ditolak lagi. Sudah sampai tahap wawancara. Nama mama nama tutu nama anamatu enamatu 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 anamatu enamatu enamatu enhanamatu enga. Lalu tiba-tiba mereka tidak merespons. Dimas kelelahan. Sepertinya Kartika. Maksudku, Bu Direktur, terus menghalangi kita. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Ayo kita minta maaf duluan, putus Iriana. Ma, sudah terlambat. Tidak. Jika kita tulus meminta maaf, dia akan memaafkan. Iriana tidak kehilangan harapan. Keesokan harinya, Iriana dan Dimas pergi ke Adikarya Investama. Maaf, tanpa janji temu, pertemuan tidak bisa dilakukan, kata sekretaris dengan tegas. Kalau begitu, buatkan kami janji temu. Ini sangat penting, mohon Iriana, tetapi sekretaris menggelengkan kepala. Ibu Direktur meminta untuk tidak menjadwalkan pertemuan pribadi. Tolong, 5 menit saja. Iriana hendak berlutut, Ma. Dimas menghentikannya. Saat itu, Kartika keluar dari lift. Melihat Iriana dan Dimas, ia berhenti sejenak. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya dingin, Kartika. Maksud saya, Ibu Direktur, bisakah kami bicara dengan Anda? Mohon Iriana. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan kalian. Kartika mencoba melewatinya. Tolong, kami salah. Kami tulus meminta maaf. Iriana menghalangi jalannya. Kalian pikir permintaan maaf bisa memperbaiki segalanya? Kartika tersenyum sinis. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apa yang Anda inginkan? Tanya Iriana putus asa. Saya tidak menginginkan apa-apa. Jalani saja hidup kalian, kata Kartika. Kata-katanya membuat Iriana putus asa. Bagaimana? Bagaimana kami harus hidup? Itu bukan urusan saya, kata Kartika dingin dan berjalan melewatinya. Iriana dan Dimas hanya bisa terpaku, menatap kepergiannya. Kita benar-benar hancur, bisik Iriana putus asa. Setahun berlalu. Kartika berhasil memimpin Adikarya Investama. Proyek-proyek bisnis baru berhasil, dan nilai perusahaan meningkat. Ibu Direktur, ini laporan kuartalan, sekretaris menyerahkan laporan. Hasil yang bagus. Terus pertahankan. Kartika penuh percaya diri. Pada saat yang sama, Iriana dan Dimas masih dalam kesulitan. Dimas berhasil mendapatkan pekerjaan di kantor hukum kecil, tapi tidak seperti dulu. Kesehatan Iriana pun memburuk. Suatu hari, duduk sendirian, ia mengenang masa lalu. Kenapa aku begitu jahat? Apakah Kartika seburuk itu? Iriana dipenuhi penyesalan. Aku salah besar, menghinanya karena dia anak buruh. Tidak seharusnya menilai orang seperti itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Sementara itu, Kartika menjalani hidup baru. Ia tidak lagi terikat dengan masa lalu dan sepenuhnya merealisasikan kemampuannya. Ibu Direktur, ini proposal proyek baru. Sekretaris membawa dokumen. Bagus. Jalankan. Kartika sangat percaya diri. Sambil memandang keluar jendela, ia berpikir, menantu yang terhina itu sudah tidak ada lagi. Sekarang aku menjalani hidupku yang sebenarnya. Senyum puas terukir di wajahnya. 3 tahun kesabaran tidak sia-sia. Sekarang ia telah menjadi pemenang sejati. Hari itu, Kartika berdiri di sebuah konferensi pers untuk membuat pengumuman penting. Itu adalah pengumuman tentang penunjukan wakil presiden baru Adikarya Investama. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan berita penting. Kartika mendekati mikrofon. Direktur Eksekutif, Ibu Kartika Wijaya, telah diangkat menjadi wakil presiden Adikarya Investama Group. Para jurnalis memberondong dengan kilatan kamera. Ibu Wakil Presiden, mohon komentarnya, tanya seorang jurnalis. Saya selalu diajarkan untuk tidak menilai orang dari penampilan luarnya, kata Kartika tenang. Saya percaya bahwa setiap orang bisa mencapai kesuksesan jika mereka berusaha. Tapi saya juga ingin menegaskan, bahwa mereka yang merendahkan orang lain akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bisik-bisik terdengar di antara para jurnalis. Apakah Anda punya pengalaman khusus? Tanya jurnalis lain. Selama 3 tahun hidup sebagai orang biasa, saya belajar banyak hal. Terutama, saya belajar melihat sifat asli manusia. Kartika tersenyum penuh arti.
Saya percaya bahwa mengajari mereka yang merendahkan kemiskinan tentang apa itu kemiskinan yang sesungguhnya juga merupakan salah satu bentuk pendidikan. Saat itu, Iriana dan Dimas yang sedang menonton televisi merasa ngeri. Itu Kartika, kata Iriana dengan suara bergetar. Dia menjadi wakil presiden. Dimas juga terkejut. Semuanya sudah berakhir, bisik Iriana putus asa. Sementara itu, Kartika, setelah menyelesaikan konferensi pers, naik ke kantor ketua. Kakeknya sudah menunggunya. Kerja bagus, Kartika, kakeknya tersenyum. Ini semua berkat kakek. Ujian selama 3 tahun membuat saya lebih kuat, Kartika berterima kasih. Sekarang kamu benar-benar siap memimpin grup kita? Ya. Saya akan menjadi pemimpin yang tidak akan bisa direndahkan oleh siapapun. Suara Kartika penuh keyakinan. Larut malam, keluar dari kantor setelah bekerja, Kartika tampak berwibawa. Ia telah meraih kesuksesan sejati, dan tidak ada lagi yang bisa menghinanya. Wakil Presiden Adikarya Investama, Kartika Wijaya. Papan nama di depan gedung berkilauan di bawah cahaya lampu. Sambil masuk ke dalam mobil, Kartika menoleh ke belakang, mengenang 4 tahun terakhir. 3 tahun hidup dalam penyamaran dan 1 tahun pembalasan semuanya berjalan sempurna sesuai rencana. Menantu yang terhina pada akhirnya menjadi pemenang sejati. Setelah mengatasi penghinaan masa lalu, ia menemukan tempatnya yang sesungguhnya. Pembalasan Kartika telah selesai, dan kehidupan baru telah dimulai. Saat mobilnya menjauh dari kantor pusat Adikarya Investama, Kartika terakhir kali melirik gedung itu. Sekarang ia merasa menjadi penguasa sejati di sana. Tidak perlu lagi bersembunyi dan bersabar. Mereka yang pernah menghinanya sebagai anak orang miskin kini berlutut di hadapannya, dan menantu yang pernah diusir kini menjadi pewaris de facto sebuah korporasi triliunan rupiah. Kisah ini menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada asal-usul atau penampilannya, melainkan pada karakter dan usahanya. Ini meninggalkan pelajaran bahwa sikap meremehkan dan diskriminatif terhadap orang lain pada akhirnya akan kembali kepada diri sendiri, dan membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak dicapai dengan merendahkan orang lain, melainkan dengan kekuatan dan martabat diri sendiri. Jika Anda menyukai cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Komentar berharga dari Anda sangat membantu kami. Terima kasih banyak telah menonton.